Bismillahirrahmanirrahim. Mada yalzamu qabla sholati. Apa saja, perkara apa yang wajib sebelum melakukan sholat? Jawab, yalzamu qabla sholati al-wudu'u, yaitu wajib sebelum melakukan sholat, yaitu melaksanakan wudu. Jadi intinya gini, ibadah itu kan ada dua nggih. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Lah ibadah mahdhah itu adalah ibadah-ibadah yang secara teknis keseluruhannya diterangkan melalui Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang diterjemahkan diterangkan oleh para ulama melalui kitab-kitab fikih yang ada. Lah dalam konteks ibadah mahdhah niki, maka hukum asal melakukan ibadahnya adalah at-tahrim. Paham? Ibadah mahdhah ibaratnya kaya ibadah ritual ngoten lho, Mbak. Kaya awake dhewe ritual ngono kuwi kan otomatis lek gurune kan gurune kan nerangne iki carane ngene-ngene kabeh detail to, nggih to? Sama. Dalam Islam itu ada ibadah mahdhah, itu ibadah ritual ngono kuwi. Kudu maksudnya tuntunannya kudu ada semuanya. Makanya mulai ada syarat, rukun, karo batal. Lah sedangkan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang bukan ritual, itu cuma biasanya diterangkan perintahnya saja. Secara teknisnya mboten. Lah hukum asal dari ibadah niki otomatis hukum melakukan boleh asalkan bermanfaat, tidak boleh asalkan madhara. Itu kaitan muamalah biasanya, nggih? Paham? Ibadah tadi termasuk muamalah, itu termasuk ibadah. Bekerja niku nggih ibadah. Tapi ibadah ghairu mahdhah. Belajar ini termasuk ibadah, tapi ibadah ghairu mahdhah karena enggak ada syarat rukunnya, gitu loh ya. Tapi lah ibadah mahdhah niku enten syarat, rukun sampai batalipun. Nah, sekarang seperti sholat itu termasuk ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah? Ibadah mahdhah. Lah carane niteni awake dhewe nglakoni ibadah mahdhah ben ngerti sah dan tidaknya, minimal kita harus ngerti 3 hal. Yang pertama adalah syarat, rukun, karo batal. Minimal 3 kuwi. Ibadah haji, ibadah zakat, kuwi enak syarat, rukun, karo batal. Minimal harus tahu ngono kuwi. Wudu, poso barang yang ngono kuwi. Titenane ibadah titenane ibadah mahdhah ghairu mahdhah ngono kuwi. Paham lho mboten? Termasuk salat. Makanya ada yang nglakoni ibadah sing kirane mahdhah, ya kudu ngerti 3 kuwi. Rukun, syarat, rukun, kepah dirungokne to. Syarat, rukun karo batal. Saiki apa sing diarani syarat? Syarat niku perkara sing wajib dikerjakan atau dipenuhi sebelum atau di luar ibadah. Contohnya adalah sholat. Syaratnya sholat apa? Harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Pekerjaan bersuci itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat atau di luar sholat? Pekerjaan loh. Di luar. Lek rukun itu pekerjaan yang harus dilakukan di dalam ibadah. Contohnya kayak membaca
Fatihah di dalam sholat. Membaca Fatihah rukun apa syarat? Rukun. At-tahiyat, takbiratul ihram, itu harus pekerjaan yang harus dilakukan ketika di dalam ibadah. Kedua-duanya syarat rukun itu enggak dipenuhi mengakibatkan salatnya atau ibadahnya tidak sah. Paham? Yang ketiga adalah batal. Batal ya, artinya batal itu batal itu adalah perkara sing enggak oleh dilakoni ketika melakukan atau di luar ibadah. Lek dilakoni, salatnya tidak sah, ibadahnya tidak sah. Contoh di luar ibadah kayak wudu, ngentut, itu kan batal. Nanti 3 poinnya 3 itu harus diketahui. Untuk sunnah enggak harus. Maksudnya enggak berakibat tidak berakibat membatalkan sebuah ibadah. Ngoten lho nggih. Paham nggih? Paham ya? Jadi 3 hal itu. Ada syarat, rukun, karo batal. Pun paham?